Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Izin perkenalkan diri, nama saya Amaliza Viva Labib, mahasiswa Universitas Budi Luhur dengan nomor NIM 23116080. Izin Bapak Ibu, saya akan menjelaskan untuk mata kuliah Sistem Operasi dengan materi membongkar cara kerja CPU, sebuah simulasi visual pada panduan menerjemahkan logika manusia ke bahasa mesin dengan CPU OS simulator. Ada dua cara berbicara dengan CPU. Yang pertama ada eksekusi manual dan otomatisasi dengan compiler. Untuk eksekusi manual, ini dimulai dari membedah operasi matematika sederhana. Ini akan memberi kita pemahaman mendasar tentang bagaimana CPU bekerja secara sekuensial. Dan untuk otomatisasi dengan compiler, ini bagaimana menerjemahkan program yang lebih kompleks seperti for loop menjadi bahasa mesin secara otomatis. Ini adalah kekuatan abstraksi. Untuk selanjutnya, mengenai alat bantu CPU OS simulator. Simulator ini adalah laboratorium digital yang memungkinkan kita melihat secara langsung bagaimana CPU memproses perintah. Kita dapat mengamati interaksi antara hardware, registrasi, dan memori, dan software untuk instruksi programnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini yang di sebelah kiri saya ada general purpose. Registernya itu ada papan tulis, jangka pendek CPU, tempat semua kalkulasi aktif terjadi. Dan untuk yang sebelah kanan saya, itu ada memory view, gudang jangka panjang CPU, tempat hasil akhirnya disimpan gitu. Nah, untuk CPU simulator yang bagian tengahnya ini adalah instruction setnya atau daftar perintah yang akan dieksekusi oleh CPU, dibaca dari atas ke bawah. Ada address, memori, dan operands. Untuk selanjutnya, menerjemahkan persamaan Y sama dengan 4 tambah 5 bagi 2. Nah, untuk CPU ini tidak memahami aljabar, ia hanya bisa mengeksekusi serangkaian perintah sederhana secara berurutan. Untuk menyelesaikan persamaan ini, kita harus memecahkan menjadi langkah-langkah dasar. Ada 6 langkah yang harus diperhatikan dari mulai input 1 sampai 6. Yang pertama itu adalah masukkan 4 ke sebuah register 5. Yang kedua itu masukkan 5 ke register 6. Nah, yang tahap ketiga jumlahnya isi kedua register tersebut. Nah, baru poin keempatnya itu bagi hasil 2. Baru disimpan dan terakhir dihentikan programnya. Selanjutnya, membangun program secara manual, instruksi demi instruksi. Untuk setiap langkah logis dari misi kita diterjemahkan menjadi satu perintah spesifik dalam simulator. Nah, ini ada CPU OS simulatornya. Yang pertama ini dipindahkan move 4 nilai keempat ke dalam register 5, terus pindahkan move nilai kelima di dalam ke register ke-6, lalu yang ketiga dijumlahkan R5 ke R6. Nanti hasilnya dapat disimpan di R6 gitu. Selanjutnya dibagi di drive, disimpan di storage, dan dihentikan programnya. Selanjutnya setiap perintah mengubah satu hal langkah demi langkah. Untuk eksekusi programnya menggunakan mode step. Untuk melihat bagaimana keadaan register, ini ada awal, setelah move 4 ke register 5, dan setelah move 5 ke register 6 gitu. Nah, untuk yang awalnya ini ada register 0 sampai register 7. Untuk setelahnya itu ada nilai register keempat berhasil masuk ke register kelima, seperti itu. Nanti di value-nya dituliskan 4. Dan untuk nilai setelah nilai 5 berhasil masuk ke 6, nanti di value register 6-nya value-nya itu 5. Selanjutnya proses kalkulasi penjumlahan, pembagian, dan sebuah penting detail. Nah, ini ada simulator instruction-nya. Jadi dari add menjumlahkan R6 dengan R5 menghasilkan 9 yang disimpan kembali ke register ke-6. Jadi value-nya itu 9 diisinya.
Nah, perhatikan pembagian integer pada CPU OS simulator. Di sini untuk registernya ada 6 dan value-nya 4. Nah, pembagian ini dari perilaku fundamental dalam komputasinya. Untuk metode manual sangat baik untuk belajar, namun memang kurang efisien. Nah, bagaimana cara kita mengotomatisasi tugas-tugas kompleks yang berulang? Nah, caranya menggunakan compiler untuk menerjemahkan logika tingkat tinggi ke dalam bahasa mesin. Nah, untuk yang kedua ini membuat program perulangan atau looping. Nah, kali ini untuk menjumlahkan angka dari 1 hingga 19, untuk instruksinya cukup menuliskan logika programnya dalam compiler. Seperti ini, my program x sama dengan 0 for n sama dengan 1 to 19, x sama dengan n plus x, next, finalnya n. Nah, ini menulis dalam bahasa yang mirip dengan logika manusia compiler yang akan diterjemahkan. Nah, untuk hasil kompilasinya dari program yang tadi kita tulis, ini instruksi mesinnya, logika manusianya yang tadi, instruksi mesinnya jadilah outputnya seperti ini. Dari 000 sampai dengan 0024. Itu instruksi di mesinnya. Nah, untuk anatomi sebuah loop, inisialisasi, komparasi, dan lompatan. Ini adalah logika for n 1 to 19 diimplementasikan menjadi 3 jenis instruction kunci, yaitu ada inisialisasi, komparasi, dan lompatan bersyarat. Nah, untuk inisialisasi bisa dilihat di sini perintahnya seperti move 1, register 2, dan move 19, register 4. Nah, menyiapkan nilai awal untuk counter n sama dengan 1, batasnya adalah 19, seperti itu. Nah, kalau untuk komparasi yang berwarna orange ini, setiap iterasi CMP membandingkan nilai counter saat ini register 2 dengan bahasa atas register 4. Nah, untuk lompatan bersyarat ada di 0012, GMPGT, jump if grade 10, then akan melompat ke akhir program hanya jika hasil perbandingan menunjukkan register 2 lebih besar dari register 4. Inilah yang menghentikan looping. Untuk mengamati register bekerja keras, ini adalah awal eksekusinya dan yang ini adalah menjelang akhirnya. Awal eksekusi register 2 itu nilainya 2 dan register 3 itu nilainya 1 dan untuk akhirnya register 2 menjadi 19 setelah di looping dan register 3 menjadi nilainya 171. Untuk selanjutnya adalah momen ketika looping berakhir. Nah, ini setelah iterasi terakhir, kontur register 2 bertambah menjadi 20. Pada titik ini, logika pemberhentian ada di eksekusi. Nah, untuk langkahnya, instruksi dari CMP register 2 ke register 4, membandingkan nilai 20 di register 2 dengan nilai 19 di register 4. Hasilnya adalah grid then. Terus ada instruksi jump if grid then, kini aktif memerintahkan CPU untuk melompat langsung ke instruksi halt. Nah, untuk yang terakhir ini dua dunia satu tujuan. Jadi mengubah ide menjadi eksekusi. Ya, ini ada dua cara untuk menginstruksikan CPU masing-masing dengan perannya. Yang pertama ini cara eksekusi manual, yaitu memberikan kontrol general dan pemahaman mendalam tentang bagaimana setiap perintah kecil membangun sebuah proses fondasi dari segala komputasi. Dan untuk cara kedua adalah abstraksi via compiler. Ya, jadi memberikan kekuatan dan efisiensi untuk membangun logika yang kompleks, membebaskan kita dari detail implementasi tingkat rendah. Seperti itu kurang lebihnya yang dapat saya sampaikan pada notebook LM yang sudah saya buat. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.